Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi makhluk hidup. Kalian simak ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan materi, kemudian ada kuis dan video pembelajaran serta LKPD yang bisa kalian kerjakan nanti. Baik, lanjut. Sebelum kita memasuki materi, ada pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Pertanyaan pertama, apa saja yang pernah kalian lihat bergerak, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Apa saja yang kalian pernah lihat bergerak? Benar sekali, kucing, anjing, burung itu bergerak ya, anak-anak. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, apakah tumbuhan dan hewan itu termasuk makhluk hidup? Nah, kenapa? Jadi kita bisa menjawab soal ini setelah Ibu menjelaskan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Masuk ke materi pertama. Apa sih itu makhluk hidup? Kalian pernah dengar nggak makhluk hidup itu apa? Jadi, makhluk hidup itu adalah mencakup semua entitas yang memiliki kehidupan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka itu memiliki ciri-ciri seperti dapat bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan juga peka terhadap rangsangan. Jadi, makhluk hidup ini bisa kita simpulkan terbagi menjadi 3 macam, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan, di mana semua makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang khusus. Makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang bisa bernapas, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian makhluk hidup itu juga membutuhkan makanan dan lain sebagainya. Pohon pisang, pohon jambu, dan belalang itu adalah contoh dari makhluk hidup. Kucing dan anjing yang kalian sebutkan tadi juga itu merupakan makhluk hidup. Batu, kerikil, dan udara itu bukan makhluk hidup, tetapi itu adalah benda mati atau benda tak hidup. Makhluk hidup ini berbeda dengan benda mati. Benda mati itu tidak bisa bernapas, tidak membutuhkan makanan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke karakteristik pertama dari makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Jadi, yang pertama, karakteristik pertama itu adalah bernapas. Setiap makhluk hidup itu melakukan proses bernapas. Bernapas itu berarti menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bernapas ini adalah cara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari pemecahan makanan. Bernapas itu akan memasuk oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup. Oksigen tersebut penting untuk metabolisme tubuh karena dapat menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, manusia dan hewan darat itu bernapas dengan paru-paru. Kalau ikan bernapas dengan insang dan tumbuhan bernapas dengan mulut daun atau stomata. Kita lanjut ke karakteristik berikutnya. Karakteristik makhluk hidup berikutnya itu adalah bergerak. Makhluk hidup ini memiliki kemampuan untuk bergerak, baik itu berpindah tempat maupun tetap di lokasi yang sama. Contohnya, manusia bergerak untuk bekerja dan bersekolah. Kemudian hewan bergerak untuk mencari makan, dan tumbuhan bergerak untuk mendapatkan sinar matahari. Lanjut ke karakteristik selanjutnya. Karakteristik selanjutnya dari makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Manusia dan hewan itu mendapatkan makanan dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Misalnya, manusia itu makan sayur dan daging, sedangkan harimau memakan kijang. Kemudian kijang memakan rumput. Tumbuhan juga perlu makanan loh. Cara tumbuhan mendapatkan makanan itu adalah melalui proses fotosintesis. Ada 2 macam cara untuk mendapatkan makanan bagi makhluk hidup, yaitu sering kita sebut dengan autotrof dan juga heterotrof.
Autotrofi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tadi, seperti tumbuhan yang mendapatkan makanan dari fotosintesis. Kemudian, yang kedua itu adalah heterotrof. Heterotrof ini adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi harus mendapatkan makanan dari organisme lain. Contohnya, manusia yang harus makan nasi untuk dapat energi. Nah, kan nasi itu berasal dari organisme lain, yaitu tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita lanjut ke karakteristik selanjutnya. Karakteristik selanjutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bereproduksi, yaitu memperbanyak diri demi menjaga kelangsungan spesies agar tidak punah. Contohnya seperti burung yang berkembang biak dengan bertelur. Kemudian selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan diawali sedikit demi sedikit. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu dari kecil menjadi besar. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya tinggi badan, berat badan yang semakin bertambah, dan bentuk fisik badan yang semakin berubah. Pertumbuhan sama perkembangan itu berbeda ya anak-anak. Jadi kalau perkembangan ini adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa atau pematangan fungsi organ pada makhluk hidup. Contohnya pubertas yang dialami oleh manusia. Pubertas pada manusia ini menandakan bahwa telah terjadi kematangan secara seksual. Contoh lainnya yaitu tumbuhan yang awalnya cuma ada daun dan batang, akhirnya bisa menghasilkan bunga, buah, dan biji untuk berkembang biak. Dapat kalian lihat di layar PowerPoint, di sini terlihat bahwa manusia itu tumbuh dari bayi sampai dengan wanita dewasa. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu peka terhadap perangsang atau biasa kita kenal dengan iritabilitas. Jadi makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan seperti sentuhan, cahaya, ataupun suara. Contohnya itu bunglon. Bunglon ini peka terhadap rangsangan dan berganti warna sebagai respon terhadap rangsangan tersebut. Jadi itu ya anak-anak, ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi kita bisa membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau benda mati. Kemudian di sini Ibu ada menyediakan video pembelajaran. Nanti kalian bisa membuka video pembelajaran sebagai referensi atau tambahan untuk ilmu kalian. Selain video pembelajaran, Ibu juga menyediakan kuis. Ada kuis 1 dan juga kuis 2. Nanti kalian bisa men-scan kuis ini, kemudian kalian kerjakan. Nanti akan keluar sendiri nilainya. Dan terakhir ada LKPD. LKPD ini Ibu cantumkan di Assembler Edu ya, anak-anak. Kalian tinggal membuka dan mengerjakannya. Jangan lupa dikerjakan ya, anak-anak. Baik, kita sudah sampai tahap terakhir. Jadi itu adalah materi tentang makhluk hidup. Semoga kalian paham. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa langsung kalian tanyakan. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.